nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa. Selamat pagi Gita. Ya, selamat pagi Pak Nindi. Mohon maaf jika saya mengganggu waktu Bu Gita hari ini berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jepara yang pada modul 3.1 ini saya melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi saya ini mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Gita tentang pengalaman Ibu Gita sebagai kepala sekolah SD Negeri 4 Kaliaman. Ini yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dilema etika dan rujukan moral. Ya, Pak. Bisa dimulai kita Ya, silakan Pak. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Bagaimana saya sebagai kepala sekolah harus mengidentifikasi beberapa kasus yang merupakan rujukan moral, yaitu sama-sama benar. Nah, di sini pastinya di SDN 4 Kaliaman ada banyak permasalahan, baik itu dari peserta didik maupun dari wali murid. Nah, di sini saya mengidentifikasi mana kasus-kasus yang paling berat, mana kasus-kasus yang paling ringan, dan mana permasalahan yang sedang. Nah, ketika ada permasalahan yang berat, di sini saya pastinya harus mengambil keputusan dengan cepat, tetapi tidak melalui keputusan saya sendiri, tetapi saya melibatkan Bapak Ibu Guru SDN 4 Kaliaman bersama-sama mengambil keputusan apa yang terbaik, kemudian keputusan apa atau solusi apa yang paling minim berdampak pada semuanya, baik itu di lingkungan sekolah, baik itu kepada peserta didik atau wali murid yang mempunyai permasalahan. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, lengkap sekali Bu Gita jawabannya. Jadi saya jadi lebih paham ini. Selanjutnya Ibu Gita, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ketika ada kasus yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan dengan disebut dilema etika, di sini saya sebagai kepala sekolah pastinya tidak terlalu menekan. Misalkan peserta didik ketika ada kegiatan pariwisata, tidak semua wali murid itu semuanya mapan, semuanya mampu. Pastinya ada peserta didik dari keluarga yang kurang. Nah, di sini ketika ada peserta didik mau mengikuti tur atau kegiatan wisata, tetapi peserta didik tersebut kurang dalam pembayaran, di sini saya pastinya bersama Bapak Ibu Guru SDN 4 Kaliaman membicarakan bagaimana supaya peserta didik tersebut
bisa ikut, bisa merasakan seperti peserta didik lainnya. Ketika peserta didik yang satu senang atau peserta didik yang satu ikut wisata, maka peserta didik yang lain juga seperti itu. Nah, di sini saya bersama Bapak Ibu guru semuanya, yaitu menggunakan, pastinya kita menggunakan hati, kita menggunakan rasa peduli, kita menggunakan rasa empati, bagaimana supaya anak tersebut bisa sama-sama merasakan seperti peserta didik lainnya, yaitu pastinya tetap memberikan kesempatan untuk tetap ikut berwisata dan memberikan pelonggaran melunasinya nanti setelah kegiatan pariwisata tersebut. Seperti itu, Pak. Iya, terima kasih ya Kita. Jadi pengambilan keputusan dari kita ini yang menguntungkan banyak orang dan tidak ada yang dirugikan, seperti itu ya kita. Pastinya menggunakan rasa peduli. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya seperti yang saya bicarakan tadi, yang pertama saya mengidentifikasi mana permasalahan yang harus cepat diselesaikan. Ketika permasalahan itu ringan dan bisa saya selesaikan sendiri, yang tidak berdampak pada semua orang, baik itu lingkungan sekolah, baik itu peserta didik, maka saya selesaikan dan langsung kita jalankan. Tapi ketika permasalahan itu dampaknya sangat banyak bagi lingkungan sekolah dan bagi peserta didik, maka kita berembuk dengan beberapa komentar atau beberapa masukan solusi dari beberapa Bapak Ibu guru, kita ambil yang paling minim dampaknya, yang paling minim pengorbanannya dari peserta didik, itulah yang kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terima kasih kita. Jadi langkah-langkahnya juga menimbang lagi dari berbagai sudut ya kita sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Iya, pastinya bersama-sama dengan Bapak Ibu guru semua. Terima kasih. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, menurut saya hal-hal yang efektif yaitu ketika saya mengambil keputusan, saya tidak berdiri sendiri, saya tidak memutuskannya sendiri. Sangat efektif sekali karena saya ada di kanan kiri belakang saya ada Bapak Ibu guru SDN 4 Kaliaman yang selalu mendukung saya, selalu motivasi saya dan selalu memberikan masukan-masukan atau solusi-solusi yang terbaik ketika ada permasalahan yang dengan segera harus segera diselesaikan, seperti itu. Terima kasih. Jadi solusi yang sesuai dengan peraturan dan juga norma yang berlaku ya kita mengedepankan kepentingan umum. Nah, kemudian ini bermanfaat bagi banyak orang itu baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Terima kasih atas jawabannya juga. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yaitu pastinya saya menggunakan hati, berempati dan menggunakan rasa peduli. Ketika saya sudah menggunakan rasa peduli dan sudah berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua, tetapi kita tidak akan tahu ketika ada wali murid yang lain yang tidak bermasalah tadi komplain atau merasa keberatan anak tersebut mengapa diberikan kelonggaran, tidak mengapa anak tersebut bisa ikut seperti yang saya contohkan tadi. Nah, di situ saya melakukan pendekatan kepada wali murid yang tidak terima tadi. Kita melakukan pendekatan mengapa kita mengambil keputusan tersebut, apa alasannya, kita jelaskan secara jelas agar wali murid tersebut tidak beranggapan bahwasanya kita itu memperlakukan berbeda, kita memperlakukan terlalu seperti anak emas, bahwasanya peserta didik tersebut itu mempunyai hak sama, sehingga ketika sama-sama senang, sama-sama ikut kegiatan di sekolahan, peserta didik semuanya harus ikut. Nah, dari situ ketika kita sudah melakukan pendekatan, maka wali murid yang tadinya komplain atau tadinya keberatan dengan keputusan dari SDN 4 Kaliaman, wali murid tersebut bisa menerimanya.
rasa peduli ya Bu kan tergantung di sini. Nah, terima kasih sekali. Untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Waktu dalam bentuk prosedur seperti apa yang Ibu Ita jalankan di SD Negeri 4 Kaliaman ini? Ya, menurut saya untuk tata kala atau jadwal tidaklah begitu penting. Karena apa? Karena ketika ada permasalahan yang sudah sangat berat dan harus diambil solusi yang cepat. Kenapa? Karena ketika kita membuat jadwal atau memilih nanti 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan, nanti permasalahan tidak akan selesai dan akan semakin melebar. Maka dari itu jadwal tidaklah penting. Ketika ada permasalahan yang harus diselesaikan, kita kumpul di sana dengan Bapak Ibu guru dan menyelesaikannya dengan cepat supaya permasalahan cepat selesai dan kita sebagai guru di SDN 4 Kaliaman lebih enak dan lebih bisa beraktivitas. Kemudian peserta didik yang mempunyai permasalahan juga lebih enak dalam menjalankan pembelajaran. Terima kasih. Jadi kalau ada permasalahan yang ringan langsung diberi keputusan. Gitu. Kalau masalahnya cukup berat langsung dikolaborasikan dengan Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih. Selanjutnya, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Ita dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di 5 etika? Untuk faktor-faktor dan seseorang yang mempermudah pastinya Bapak Ibu guru di SDN 4 Kaliaman itu yang mempermudah kita dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena dengan Bapak Ibu guru kita bisa mengambil keputusan yang paling meminimalisir dampak yang terjadi ketika keputusan itu sudah didapatkan, langsung kita sampaikan dan kita selesaikan supaya lebih sama-sama enak antara kita sebagai guru dan peserta didik dan wali murid. Jadi berkolaborasi kerjasama dengan semua warga sekolah, stakeholder guru, wali murid dan juga orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan SD Negeri 4 Kaliaman. Iya, betul sekali Pak. Kemudian ini dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Anda mengambil keputusan di 5 etika? Ya, pembelajaran yang bisa saya petik dari beberapa pertanyaan ini Pak Indi, saya sebagai Kepala Sekolah SDN 4 Kaliaman, untuk yang pertama pastinya tidak bisa berjalan sendiri, harus berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru SDN 4 Kaliaman untuk memutuskan suatu hal ketika ada permasalahan, terutama permasalahan yang besar yang berhubungan dengan lingkungan dan dengan peserta didik dan wali murid. Nah, yang kedua, untuk mencapai solusi tersebut, mengambil solusi tersebut dari Bapak Ibu guru, kita meminimalisir dampaknya. Kemudian berikutnya, saya harus tetap, walaupun itu suatu peraturan yang harus dilakukan, tetapi tidak mungkin ketika peserta didik tidak mampu, kita tetap harus menggunakan hati, menggunakan rasa peduli, menggunakan empati, bagaimana supaya peserta didik kita bisa sama-sama merasakan rasa senang dan rasa menikmati kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Maka dari itu kita sebagai guru di SDN 4 Kaliaman yang terakhir yaitu harus tetap melakukan pendekatan dengan wali murid atau peserta didik yang mempunyai permasalahan tersebut. Baik, terima kasih kita, luar biasa sekali pada kesempatan ini. Saya sangat bahagia kita karena bisa mendapatkan bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin yang sangat luar biasa. Saya rasa jawaban dari
Ibu Ita, dan mudah-mudahan ini bisa memotivasi saya untuk bisa saya terapkan di sekolah untuk mengambil keputusan yang baik. Terima kasih untuk waktunya kita. Dari percakapan siang ini saya semakin paham bagaimana saya bisa mengambil, bisa menyerap pengalaman Ibu Ita sebagai seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan, terutama tentang dilema etika. Sekali lagi saya ucapkan banyak sekali terima kasih Bu Ita atas waktunya dan juga atas ilmu yang Ibu Ita berikan yang sangat luar biasa, sangat bermanfaat bagi saya. Selanjutnya saya mohon izin kembali ke sekolah saya kembali. Ya. Terima kasih Bu Ita. Ya, sama-sama Pak, sehat dan sukses selalu untuk tugas-tugas CGP Angkatan 10. Terima kasih Bu Ita. Sama-sama. Pagi Ibu, mohon izin untuk waktunya sebentar. Apakah Ibu ada kesibukan pada siang hari ini? Oke, selamat pagi menjelang siang Pak Edi. Tidak, ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya mohon maaf Ibu kalau hari ini tidak ada kesibukan. Saya ingin mewawancara Ibu sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kaliaman terkait tugas dari saya sebagai guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jepara mengenai pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Yang pertama gitu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama Ibu menjadi kepala sekolah? Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ya atas proses yang diikuti sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jepara. Menjawab pertanyaan Bapak bagaimana untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan mungkin dilema etika atau bujukan moral selama saya alami. Baik, begini Bapak, sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan, baik suatu keputusan maupun beberapa keputusan, saya mempertimbangkan berbagai masukan, berbagai saran berupa informasi-informasi yang faktual, dan segala keputusan yang diambil atau nanti diputuskan itu acuan saya adalah peraturan dari pemerintah dan aturan yang dibuat oleh sekolah yang bersinergi untuk menciptakan suasana sekolah yang nyaman, yang aman, sesuai dengan visi sekolah, dan tentunya tetap mengedepankan kebutuhan murid. Seperti itu Bapak. Terima kasih Bu Kusmiati. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, memang kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, kadang ini memang problematik ya Pak ya. Dalam membuat suatu keputusan, tentunya kita tidak bisa untuk memutuskan sendiri, apalagi kita dalam instansi atau kelembagaan. Dalam hal ini adalah di lembaga pendidikan.
mengambil keputusan, membuat suatu keputusan, memutuskan suatu keputusan selalu harus mempertimbangkan berbagai masukan, berbagai ide, berbagai saran. Di antaranya dari warga sekolah, yaitu dari teman sejawat, dari bapak ibu guru, terutama bapak ibu guru yang senior yang dianggap lebih dituakan di sekolah, kemudian beliau-beliau yang mungkin sudah lama berada di sekolah ini, seperti itu. Kalau lembaga setingkat SD memang tidak ada wakil kepala sekolah nih Pak, tapi saya menganggap dan saya menghargai pendapat siapapun itu, terutama para guru senior yang beliau-beliau memang sudah banyak pengalaman, sudah makan istilahnya sudah makan banyak asam garamnya di dunia pendidikan, terutama di lembaga sekolah kita ini. Pada kondisi tertentu untuk memecahkan atau untuk memutuskan suatu keputusan yang memang itu harus memilih ya, antara sama-sama benar, kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan. Bila memang diperlukan, saya berkonsultasi atau memohon petunjuk saran dari para mungkin pengawas sekolah, atau untuk mencari solusi yang terbaik bagaimana baiknya keputusan yang saya ambil sehingga keputusan itu memang benar-benar nanti mendapatkan atau memperoleh keputusan yang terbaik, seperti itu Pak. Jadi saran dari teman sejawat, bapak ibu guru, rekan di sekolah, kemudian bapak ibu guru senior yang sudah lama di sini, lalu dari pengawas sekolah, dan bisa juga saya sharing dengan kepala sekolah yang lain yang mungkin ada permasalahan serupa, sehingga kita bisa mendapatkan referensi atas keputusan yang akan saya ambil. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Bu Kusmiati. Berarti keputusan yang diambil ini dipandang dari berbagai sudut ya, dari betul, ditimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan itu nanti menguntungkan banyak orang dan tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Baik Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan, biasanya saya mencari informasi terlebih dahulu Pak. Kenapa hal ini terjadi, kronologinya seperti apa? Baik itu dari bapak ibu guru yang ada di sekolah, mungkin kita bisa menggali, kalau kaitannya dengan siswa kita bisa menggali dari orang tua, kemudian latar belakang keluarga mereka bagaimana itu. Jadi tergantung permasalahan itu berkenaan dengan apa. Kalau mungkin itu berkenaan dengan bapak ibu guru ya, mungkin kita bisa ajak sharing beliau, sehingga nanti kita bisa memutuskan atau mengambil suatu keputusan yang memang itu tepat, seperti itu Pak. Lalu setelah mendapatkan beberapa informasi itu juga tidak serta-merta kita memutuskan, tetapi kita melakukan analisis terlebih dahulu, sehingga dengan analisis itu kita dapat mengambil keputusannya. Kan Bapak? Terima kasih. Ya, jadi menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil keputusan gitu. Nah, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika? Baik Bapak, suatu keputusan diputuskan memang itu tidak bisa memuaskan semua pihaknya. Pasti ada yang merasa tidak terpuaskan,
pasti ada yang merasa kok keputusan mungkin ide saya kurang diperhatikan, tetapi saya berusaha bahwa sebuah keputusan itu bisa saya anggap efektif apabila masalah yang diselesaikan itu tidak memihak atau tidak saya pandang secara subjektif dari saya saja, tetapi itu bisa objektif dan merangkum dari berbagai sudut pandang. Jadi kita bisa memposisikan diri kita sebagai orang lain untuk memandang permasalahan itu, dan dengan kita memandang secara objektif dengan tidak memihak, dan tentunya kita tidak punya kepentingan terhadap suatu masalah itu atau tidak mengambil keuntungan dari suatu masalah itu, sehingga dengan demikian Bapak keputusan itu dapat kita ambil dan masalah itu diselesaikan dengan secara bijaksana, dengan tidak menyakiti salah satu perasaan dari pihak-pihak yang sedang bermasalah. Kita memberikan solusi-solusi yang terbaik. Kita memberikan gambaran atau mengajaklah mereka untuk berdiskusi, dan itu dengan guru, dengan teman sejawat, dengan orang tua, dan mungkin kalau perlu dengan siswa itu sendiri kalau itu kaitannya dengan siswa, seperti itu. Terima kasih. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang merupakan tantangan dalam mengambil kasus dilema etika, seperti saya katakan tadi Pak, bahwa pengambilan keputusan itu terkadang tidak bisa memuaskan semua pihak atau tidak bisa memuaskan sebagian kelompok, dan tentunya untuk dapat memberikan pengertian kepada pihak yang lain yang bermasalah, dan keputusan yang diambil bersama nanti bisa diterima bersama dan ditindaklanjuti bersama untuk kepentingan kita bersama. Kadang perbedaan pendapat itu bisa terjadi, namun bagaimana keputusan yang kita ambil itu bisa dinilai bijaksana dan bisa diterima oleh semua pihak. Kita bisa mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait, dan supaya keputusan itu dirasa bermanfaat, ya, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tidak hanya bagi diri kelompok masing-masing, tetapi untuk kepentingan bersama. Itu Pak. Terima kasih, luar biasa sekali jawaban dari Ibu Kusmiati. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Kusmiati jalankan? Kalau menurut saya skala prioritas Pak. Jadi seperti ini, kalau misalnya itu masalah itu harus diselesaikan dan urgent, artinya masalah itu harus diputuskan segera, ya kita memprioritaskan masalah itu untuk segera kita putuskan bagaimana baiknya. Tetapi kalau misalnya itu kita masih punya waktu untuk menyelesaikannya, kita masih punya waktu untuk berembuk, untuk mendengarkan pertimbangan-pertimbangan atau mendengarkan saran-saran dari Bapak Ibu guru yang lain, kita bisa menundanya sampai mungkin batas waktu yang kita bisa putuskan masalah itu, sehingga pihak-pihak yang bermasalah itu dapat kita selesaikan dengan cara yang baik dan bijaksana. Jadi menurut saya kalau misalnya ada masalah yang terkendala atau harus ada jadwalnya, bisa kita jadwalkan, tetapi kalau tidak, kadang skala prioritas itu Pak. Jadi tergantung urgensinya. Terima kasih Ibu.
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 etika di SD Negeri 2 Kaliaman? Tentunya ada. Tadi secara runtutan dari itu kan sudah saya sampaikan faktor-faktor yang mendukung, kemudian mungkin siapa yang mendukung, itu tentunya keluarga besar SD Negeri 2 Kaliaman, Bapak Ibu guru di sini yang merupakan tim atau rekan kerja kita, itu akan sangat mendukung sekali dalam pengambilan keputusan terkait dengan penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Terima kasih. Berarti selalu mengajak warga sekolah untuk memecahkan atau mengambil keputusan untuk mencari alternatif solusi. Selanjutnya Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya petikkan bahwa kebutuhan manusia itu perlu dihargai. Manusia itu perlu penghargaan, perlu pemurnian. Berbagai masalah kalau kita selesaikan sendiri tanpa mempertimbangkan masukan-masukan dari rekan, dari teman, itu menurut saya kurang bijaksana. Jadi saya mendapat berbagai pengalaman selama saya mungkin di SD Negeri 2 Kaliaman ini, bagaimana saya memberdayakan Bapak Ibu guru, memperhatikan akan ide-ide gagasan mereka untuk pemenuhan kebutuhan belajar murid terutama. Karena di sini kita sebagai pelayan murid, sehingga nantinya keputusan-keputusan yang kita ambil berpihak pada murid itu sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Saya sekarang banyak sekali mendapatkan pengetahuan baru tentang bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Semoga dengan wawancara ini saya dapat menerapkan juga di sekolah saya secara pribadi, juga nanti bisa membantu teman-teman di sekolahan dalam pengambilan keputusan. Ya, sama-sama Bapak, saya juga mengucapkan terima kasih untuk kesempatan Bapak mengingatkan saya kembali bagaimana kita dapat lebih bijaksana, yes. Karena kepala sekolah itu bukan hanya dituntut menjadi pemimpin sekolah, tetapi juga mengatasi berbagai masalah sekolah yang kompleks yang harus ditangani tidak hanya oleh kepala sekolah sendiri, tetapi ditangani bersama-sama dengan Bapak Ibu guru yang lain. Doa saya Pak Hendy nanti dapat menyelesaikan program guru penggerak ini dengan hasil yang memuaskan dan nantinya dapat mengimplementasikan di sekolah Bapak. Dan sukses untuk Pak Hendy. Kalau begitu saya undur dulu Ibu. Nggih, monggo. Sudah kita lewati bersama-sama, begitu banyak